Halo teman-teman semua. Pada video ini kami dari kelompok 9 akan mereview jurnal tentang kimia organologam. Namun sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Maria Ede Selena Abi, NPM 52180083, Maria Odilia Tahu, NPM 52180068, Nimade Dewi Angelina, NPM 52190001. Judul jurnal yang kami rujuk adalah Adsorpsi Ion Logam Kadmium dengan Silika Modifikasi. Latar belakang. Logam berat adalah senyawa kimia yang berupa logam dengan berat molekul yang tinggi. Salah satu logam berat adalah logam kadmium. Logam kadmium merupakan logam yang bernomor atom 48. Logam ini termasuk dalam logam transisi pada periode 5 dalam tabel periodik. Keberadaannya di air atau air limbah dengan konsentrasi melebihi ambang batas dapat mengakibatkan atau memberikan dampak negatif terhadap manusia, yaitu pada gangguan kesehatan. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan prinsip ekstraksi fase padat dengan menggunakan adsorben karena tidak membutuhkan pelarut yang berbahaya. Metode ini berdasarkan interaksi logam dengan fungsi gugus fungsional yang ada di permukaan adsorben. Umumnya mengandung gugus fungsional OH, NH, SH, dan COOH. Berikut adalah alat dan bahan. Bahan yang digunakan terdiri dari silika gel, 3-kloropropil trimetoksisilen atau CTS, 2-merkaptoimidazol atau MCP, logam kadmium atau larutan stok kadmium 1000 ppm, etanol, toluen, natrium sulfat anhidros, natrium hidrogen fosfat, asam sitrat, kalium klorida, natrium hidroksida, asam borat, asam nitrat, air demineralisasi, dan gas nitrogen. Kemudian alat yang digunakan meliputi peralatan reflux, hot plate, shaker mikromat, vakum oven, dan furnace Shibata. Silika modifikasi dikarakterisasi dengan FTIR, sedangkan konsentrasi kadmium 2 sisa di larutan diukur dengan graphite furnace atomic adsorption spectrometer. Berikut prosedur kerja. Pertama, preparasi silika termodifikasi oleh 2-mersaptoimidazol. Yang pertama, aktivasi silika. Sebanyak 10 gram silika gel direndam dengan 50 ml asam klorida 4 molar dan direflux disertai pengadukan selama 4 jam. Kemudian, campuran disaring dan silika gel dicuci dengan air demineralisasi sampai bebas asam. Selanjutnya, silika dikeringkan di furnace pada suhu 150 derajat selama 5 jam. Yang berikut, silika dimodifikasi dengan 3-kloropropil trimetoksilen atau SiCTS. Sebanyak 1 gram silika aktif dicampur dengan 20 ml toluen kering dan 2,5 ml 3-kloropropil trimetoksilen. Campuran diaduk dan direflux pada suhu 70-80 derajat selama 8 jam. Kemudian campuran disaring dan silika dicuci dengan toluen dan aseton kering. SiCTS dikeringkan dalam vakum oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam. Yang berikut, preparasi silika termodifikasi oleh 2-mersaptoimidazol atau SiCTS-MCP. Sebanyak 40 ml toluen kering dan 5 ml 4%, 2-mersaptoimidazol dalam metanol ditambahkan ke dalam 1 gram SiCTS. Kemudian, campuran tersebut direflux sambil diaduk pada suhu 70 sampai 80 derajat Celcius dalam lingkungan gas nitrogen selama 8 jam. Silika termodifikasi disaring dan dicuci dengan toluen. Selanjutnya, silika termodifikasi dikeringkan dalam oven vakum pada suhu 50 derajat Celcius selama 3 jam.
SiCTS-MCP dikarakterisasi dengan FTIR. Yang berikut adsorpsi ion logam cadmium pada silika termodifikasi. Yang pertama, penentuan pH optimum penyerapan cadmium 2 pada SiCTS-MCP. Sebanyak 100 mg adsorben SiCTS-MCP dikontakkan dengan 10 ml larutan cadmium 10 ppm disertai dengan pengocokan selama 3 jam pada pH larutan 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10. Setelah kondisi pH optimum penyerapan cadmium pada silika termodifikasi, ditemukan sebanyak 100 mg SiCTS-MCP dikontakkan dan dikocok selama 3 jam dalam 10 ml larutan cadmium berbagai konsentrasi, yakni 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16 ppm. Yang berikut penentuan waktu optimum penyerapan cadmium pada SiCTS-MCP. Sebanyak 100 mg SiCTS-MCP dikontakkan dengan larutan cadmium 10 ppm pada pH optimum dan dikocok dengan berbagai variasi waktu, yakni 0, 15, 30, 45, 60, 120, dan 240 menit. Nah, yang berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama, pembuatan dan karakterisasi silika modifikasi. Dalam modifikasi silika diawali dengan mengaktifasi silika yang akan dimodifikasi dengan tujuan menguapkan dan menghilangkan molekul-molekul air yang berikatan dengan gugus silanol atau SiOH melalui ikatan hidrogen, sehingga gugus silanol pada silika siap untuk berikatan secara kovalen dengan gugus fungsi organik pada suatu senyawa. Gambar 1 merupakan spektra FTIR silika aktif, di mana karakterisasi dengan FTIR menunjukkan adanya regangan OA pada bilangan gelombang 3207,63 cm-1 yang karakteristik dengan gugus silanol pada silika. Sedangkan pada bilangan gelombang 1107,14 cm-1 karakteristik dengan gugus siloksan pada silika. Kedua gugus inilah yang memungkinkan silika untuk dimodifikasi dan mempunyai kemampuan adsorpsi terhadap ion logam berat kadmium. Nah, kemudian silika yang telah diaktifasi direaksikan dengan senyawa penghubung 3-kloropropil trimetoksisilane atau CTS untuk memasukkan gugus klor sebelum silika diimobilisasi dengan 2-mercaptoimidazol atau MCP. Senyawa penghubung akan bereaksi dengan ligan organik sehingga memungkinkan silika dimodifikasi secara kimia. Gambar 2 merupakan spektra FTIR dari SiCTS, di mana karakterisasi dengan FTIR terlihat adanya regangan CH pada daerah 2958,80 cm-1 dan lentur CH pada 1442,75 cm-1 yang menunjukkan bahwa silika telah terikat dengan senyawa perantara yang akan menyempurnakan proses imobilisasi ligan pada silika. Nah, kemudian silika yang telah berikatan dengan senyawa penghubung siap untuk dimodifikasi dengan ligan 2-mercaptoimidazol atau MCP. Bilangan gelombang pada regangan SH sebesar 2630 cm-1 dengan lentur NH 1585 cm-1. Regangan CS sebesar 673,16 dan regangan C rangkap 2C sebesar 3128,54 cm-1, yang mana menunjukkan bahwa 2-mercaptoimidazol telah terimobilisasi pada silika. Gambar 3 merupakan spektra FTIR dari SiCTS-MCP. Nah, kemudian gambar 4 merupakan
struktur dari silika modifikasi SiCtSmCp. Nah, kemudian absorpsi ion logam kadmium dengan silika modifikasi. Absorpsi ion logam dengan menggunakan adsorben silika modifikasi terjadi melalui pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan atom donor pada ligan organik. Menurut teori HSAB atau asam basa keras lunak, kadmium dikategorikan sebagai asam lunak. Gugus aktif pada silika atau silanol dan siloksan termasuk dalam golongan basa keras. Sedangkan ligan 2-mercaptoimidazol digolongkan dalam basa lunak. Interaksi antara asam dan basa lunak ini sangat menguntungkan dalam proses adsorpsi karena asam lemak cenderung lebih suka berikatan dengan basa lunak. Oleh karena itu, gugus aktif pada ligan 2-mercaptoimidazol lebih berperan dalam pengikatan ion logam pada proses adsorpsi. Nah, kemudian yang pertama, diamati pengaruh pH larutan ion logam, di mana kondisi keasaman larutan ion logam memberikan pengaruh terhadap kapasitas adsorpsi dengan menggunakan silika modifikasi, sehingga perlu ditentukan pH optimum proses adsorpsi. Grafik 1 merupakan penentuan pH optimum pada adsorpsi ion logam kadmium. Berdasarkan grafik di atas, semakin tinggi pH atau semakin basa suatu larutan, ion logam yang terserap semakin banyak dan mencapai puncaknya pada pH 9. Kemudian yang kedua, pengaruh konsentrasi ion logam, di mana penentuan konsentrasi optimum pada adsorpsi dilakukan dengan menginteraksikan silika modifikasi dengan ion logam kadmium pada pH optimum. Grafik 2 merupakan penentuan konsentrasi optimum pada adsorpsi ion logam kadmium. Dari grafik konsentrasi optimum menunjukkan bahwa jumlah ion logam yang teradsorb meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi ion logam dan mencapai puncaknya pada konsentrasi 10 ppm, kemudian menurun secara signifikan. Kemudian yang ketiga, pengaruh waktu pengocokan, yang mana waktu pengocokan atau waktu interaksi ion logam dan adsorben merupakan parameter penting untuk mengetahui kecepatan reaksi adsorpsi. Semakin sedikit waktu interaksi, maka laju reaksi makin cepat, yang berarti juga laju adsorpsi makin tinggi. Nah, grafik 3 merupakan penentuan waktu interaksi optimum pada adsorpsi ion logam kadmium. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa secara umum adsorpsi ion logam kadmium berlangsung cepat sebelum menit ke-15. Selanjutnya, adsorpsi berlangsung lambat bahkan cenderung konstan sampai menit ke-180 atau 3 jam. Kemudian mulai turun pada menit ke-240 atau 4 jam. Nah, sebagai kesimpulan, silika dapat dimodifikasi dengan ligan organik 2-mercaptoimidazol atau MCP melalui proses imobilisasi dengan menggunakan senyawa perantara 3-kloropropil trimetoksisilane atau CTS. Silika yang sudah dimodifikasi dapat mengadsorpsi optimum ion logam kadmium pada kondisi pH 9 dan waktu pengocokan selama 180 menit. Juga dapat dikontakkan sampai konsentrasi kadmium 10 ppm. Nah, inilah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.